Keberhasilan Fedrik Leonardo serta Rizky Juniansyah meraih medali emas serta Gregoria Mariska meraih medali perunggu di Olimpiade Paris menjadi catatan manis di kemerdekaan RI ke-79. Bergabung peraih medali emas cabang olahraga panjat tebing Fedrik Leonardo serta pelatih Hendra Bashir. Selamat siang Fedrik dan juga Coach Hendra. Selamat siang Mbak Tiffany. Terima kasih Selamat sudah siang, Mbak bergabung. Sekali lagi kita harus berikan apresiasi dan juga selamat atas keberhasilan Fedrik dan juga Coach Hendra. Luar biasa menyumbang medali emas untuk kemerdekaan RI ke-79. Terima kasih sekali lagi. Fedrik, tadi kalau di wawancara pagi tadi mungkin tadi sempat sedikit dengar, nggak pernah kebayang akan diarak gitu ya, kemudian ketemu dengan Presiden juga. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana kemudian pagi hari tadi apa yang disampaikan ketika bertemu dengan Presiden? Ya, jadi diundang secara khusus oleh Bapak Presiden untuk mendapatkan apresiasi terhadap hasil Olimpiade Paris 2024 kemarin. Bagi saya sebuah kebanggaan gitu bisa sampai bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung dan mendapat apresiasi. Apa yang disampaikan di kesempatan pagi tadi untuk Pak Presiden? Pak Presiden menyampaikan secara langsung ucapan terima kasih kepada atlet, teman-teman dan juga pelatih yang telah berjuang di Olimpiade Paris. Dan kemudian beliau juga menyampaikan apresiasi berupa bonus gitu, yang jumlahnya sangat besar menurut saya. 6 miliar rupiah ya. Oke, kalau kita lihat catatan prestasi Fedrik sudah banyak sekali. Tapi pertanyaan ya, sejak kapan sebenarnya Fedrik ini hobi manja tuh sejak kapan? Awal perkenalan saya dengan panjat tebing ketika SMA. Waktu itu kelas 1 SMA saya bergabung di organisasi pecinta alam. Kemudian dari organisasi pecinta alam tersebut akhirnya saya dikenalkan dengan olahraga panjat tebing. Dan mulai dari situlah saya berlatih dan juga ikut pertandingan lokal untuk level pelajar waktu itu. Oke, sebelum menekuni mungkin pas SMA, sebelumnya pernah mungkin apa untuk masa-masa kecilnya memang hobi manjatkah gitu ketika di kampung dulu? Ketika masa kecil saya seperti anak-anak biasa, saya paling hobi main sepak bola, main bulu tangkis, kemudian ya melakukan permainan tradisional lah bersama teman-teman di kampung. Oke, menariknya setelah menamatkan pendidikan di bangku SMA, Fedrik melanjutkan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tanjung Pura di Pontianak, betul ya? Ini kenapa? Ya, karena itu salah satu fakultas favorit, salah satu prodi favorit waktu itu. Jadi ada dua pilihan saya waktu itu, ada di Fakultas Keguruan untuk olahraga dan juga pendidikan guru sekolah dasar. Tapi rezeki saya lulusnya di situ, di pendidikan guru sekolah dasar. Pernah punya cita-cita karena juga untuk background jadi keluarga guru? saya, ya karena backgroundnya semua saudara-saudari saya itu lulusan dari guru, dari FKIP. Jadi saya juga jadi pernah membayangkan di satu titik punya cita-cita sebagai guru sekolah dasar gitu ya, kira-kira ya? Oke, baik, saya ke Coach Hendra. Coach Hendra, pertemuan pertama kali dengan Fedrik itu kapan? Dan apa yang pada saat itu membuat Coach Hendra tergerak gitu ya untuk bisa melatih, oke, anak ini punya kemampuan, kemudian punya masa depan yang baik gitu dan lain sebagainya? Ya, pertama lihat Fedrik itu pas saya masih pelatih DKI. Ada kualifikasi PON di 2015. Kebetulan Kalimantan Barat tergabung di zona 2 yang biasa kami sebut itu zona neraka untuk persaingan lolos ke PON. Setelah itu 2 tahun berikutnya ketemu di Kejurnas. Saya pikir karena usianya Fedrik udah senior waktu itu, saya berpikir begitu. Jadi saya nggak terlalu memikirkan, nggak mempedulikan gitu. Pas di 2017 saya tanya umurnya, ternyata masih 19. Dan kebetulan kita lagi melakukan TC untuk persiapan Asian Games. Saat itu juga saya bilang ke Kabid Binpres untuk Fedrik dimasukkan ke dalam tim sparring timnas Asian Games gitu. Nah, disitulah berawal Fedrik mulai bergabung di tim nasional. Oke, apa yang Coach Hendra lihat di sosok Fedrik pada saat itu? Anak 19 tahun ini punya modal apa nih?
Ya di 2015 saya ngeliat dia sepertinya umur 25 tahunan gitu. Ternyata dia masih 17 gitu. Jadi mukanya boros gitu. Eh, tapi manjatnya lincah gitu. Dia salah satu yang sedikit menonjol dari temannya, dan ya benar, ternyata dia masih muda. Ya sudah, kenapa enggak gitu. Pasti ini potensinya bakal lebih bagus lagi kalau dia bergabung di tim nasional. Oke, baik. Ketika kemarin di Olimpiade, selisihnya terpautnya tipis sekali, Coach, 0,02 detik. Menurut Coach Hendra, apa yang membuat Fedrik pada saat itu lebih unggul daripada Wu Peng lawannya? Iya, sedikit khawatir juga karena Fedrik ketinggalan di start. Waktu reaksinya Fedrik di perebutan medali emas itu adalah 0,23 detik. Padahal setiap berlatih zonanya itu di 0,12 sampai 0,18 detik untuk waktu reaksi. Tetapi memang pada saat final kita sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi, kita all out setelah atlet putri sehari sebelumnya tidak dapat medali. Nah, kebetulan di pemanasan sebelum putaran final itu juga catatan waktu Fedrik paling bagus di antara finalis lainnya. Jadi ya saya pribadi optimis bahwa ini Fedrik bisa berbicara banyak pada saat itu. Oke, makanya kita lihat ketika Fedrik lampunya hijau, Coach Hendra langsung disorot kamera, langsung berlinang air mata, udah terharu, udah bahagia, nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata ya. Oke, Fedrik, pernah tidak ada di masa-masa, mungkin masa-masa paling sulit ketika menjalani karir sebagai seorang atlet, pernah merasa gagal, pernah merasa menyerah, pernah kapan? Ya pernah, itu di fase-fase awal gitu, waktu coba merintis menjadi atlet, ada pilihan buat menyelesaikan studi pendidikan di FKIP atau menjadi atlet. Dan saat itu memang ketika posisinya masih menjadi atlet daerah tuh kita masih harus banyak hal yang diperjuangkan gitu, dan itu nggak mudah, dan itu nggak banyak juga yang mendukung. Itu fase terberat saya kira saya rasakan waktu itu. Oke, di 2015 juga saya baca bahkan pernah memutuskan batal berangkat di kejuaraan junior kalau tidak salah. Iya, benar. Jadi waktu itu ada kejuaraan nasional junior 2015 di Yogyakarta, tapi saya sudah berlatih waktu itu kurang lebih sudah hampir setahunan persiapan, tapi kemudian kandas, nggak bisa berangkat karena ya kurang support waktu itu, dan saya juga tidak punya pilihan karena saya tidak punya sumber daya waktu itu untuk